Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Iqbal. Baik, pada kesempatan kali ini di sini saya akan membuat operasi logika atau logic operation elektrohidrolik, di mana di sini ada 4 dasar operasi logika tersebut. Yang pertama ada identity, yaitu masukan dan keluarannya mempunyai status yang sama. Yang kedua ada negation atau not, yaitu keluarannya berlawanan dengan masukannya. Selanjutnya yang ketiga ada conjunction atau AND, yaitu di mana ketika salah satu inputnya bernilai 1, maka outputnya akan 0. Tetapi ketika kedua inputnya bernilai 1, maka outputnya akan tetap 1. Selanjutnya ada disjunction atau OR, yaitu ketika di mana salah satu inputnya bernilai 1, maka outputnya akan tetap 1. Nah, ketika kedua inputnya bernilai 1, maka outputnya juga tetap 1. Selanjutnya operasi logika yang lain seperti XOR. Oke, baik, langsung saja di sini saya akan mulai membuka rangkaian yang telah saya buat sebelumnya untuk mengefisienkan waktu. Karena rangkaiannya di sini ada 4, maka saya buat terlebih dahulu. Nah, ini adalah rangkaian yang telah saya buat sebelumnya, di mana di sini ada identity, ada not, ada AND, dan ada OR. Oke, baik, langsung saja di sini saya akan mensimulasikan rangkaian tersebut sesuai dengan tabel kebenarannya. Oke, yang pertama di sini ada identity. Di sini saya ubah dulu terlebih dahulu labelnya sesuai dengan rangkaian yang akan saya simulasikan. Oke, baik, pertama di sini pada tabel kebenaran atau truth table identity, ketika S1-nya 0, maka K1-nya juga 0. Nah, dan ketika S1-nya 1, maka K1-nya juga 1. Oke, di sini saat S1-nya 0, maka K1-nya juga dalam keadaan 0. Selanjutnya, ketika saya memberikan inputnya nilai 1, maka outputnya juga akan 1. Oke. Selanjutnya di sini saya akan beralih ke fungsi logika negation atau not, di mana tabel kebenaran pada negation atau not itu ketika S1-nya 0, maka K1-nya 1. Selanjutnya ketika S1-nya 1, maka K1-nya 0. Oke, saya ganti dulu. Di sini ketika S1-nya 0, maka outputnya akan bernilai 1. Bisa dilihat. Selanjutnya di sini ketika saya memberikan inputnya nilai 1, maka outputnya akan 0. Oke, di sini pada fungsi logika not, di sini ada 2 buah sirkuit diagram. Yang membedakannya di sini yaitu pada rangkaian yang pertama ini dia menggunakan normally open, dan yang kedua menggunakan normally close, tetapi cara kerjanya sesuai dengan tabel kebenaran itu sama saja. Makanya di situ saya menggunakan salah satu rangkaian saja. Oke, baik, selanjutnya kita beralih ke fungsi logika conjunction atau AND. Saya ubah dulu. Nah, pada fungsi logika conjunction AND, truth table-nya itu ketika kedua inputnya bernilai 0, maka outputnya juga 0. Lihat, selanjutnya ketika saya memberikan pada input satunya ini 0, dan input keduanya saya berikan nilai 1, maka outputnya akan 0.
Selanjutnya, ketika saya berikan input satunya nilai 1 dan input keduanya saya berikan nilai 1, maka outputnya juga akan 1. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan beralih ke rangkaian disjunction OR. Saya ubah dulu. Nah, di mana pada OR itu, truth table-nya itu, ketika kedua inputnya bernilai 0, maka outputnya juga 0. Bisa dilihat. Selanjutnya, ketika salah satu inputnya bernilai 1, maka outputnya juga 1. Di sini saya akan berikan nilai 1 pada input keduanya, maka outputnya juga akan bernilai 1. Selanjutnya, ketika di sini saya balikkan, ketika input satunya saya berikan nilai 1 dan input duanya saya berikan 0, maka outputnya akan tetap 1. Nah, selanjutnya ketika input 1 dan input 2 saya berikan nilai yang sama yaitu 1, maka outputnya juga akan 1. Oke, bisa dilihat sudah sesuai dengan tabel kebenaran atau truth. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan sesuai dengan tabel kebenaran pada fungsi logika masing-masing operasi logika dasar tersebut. Oke, baik, selanjutnya di sini saya akan membuka atau mensimulasikan rangkaian dari operasi logika XOR. Oke, baik. Sebelumnya juga di sini saya sudah membuat rangkaiannya. Jadi langsung saja di sini saya akan buka. Di sini ini adalah rangkaian dari operasi logika XOR, di mana tabel kebenaran atau cara kerja dari rangkaian XOR ini bisa dilihat pada tabel kebenarannya. Oke. Di sini rangkaian yang telah saya buat sudah seperti rangkaian yang telah ada di sini. Nah, di mana ini adalah truth table atau tabel kebenarannya. Oke, baik, langsung saja di sini saya akan simulasikan rangkaian tersebut. Terlebih dahulu saya ubah dulu di sini. Di sini saya akan posisikan pada posisi normal dulu. Oke, ini adalah posisi normalnya. Oke. Di sini pada tabel kebenarannya ketika S1-nya 0 dan S2-nya 0, maka K1-nya juga akan 0. Bisa dilihat. Selanjutnya di sini ketika S1-nya 0 dan S2-nya 1, maka K1-nya juga 1. Oke, S1-nya 0, S2-nya 1, maka outputnya akan bernilai 1. Oke. Selanjutnya, ketika saya berikan nilai 1 pada input satunya dan S2-nya saya berikan nilai 0, maka outputnya akan 1. Nah, bagaimana jika saya memberikan input satunya nilai 1 dan input keduanya saya berikan nilai 1 juga, maka outputnya akan 0. Oke. Di sini sudah sesuai dengan tabel kebenaran. Oke, baik, langsung saja di sini saya akan lanjut ke di sini ada sebuah rangkaian, dua rangkaian. Di sini kita disuruh untuk menganalisis cara kerja dari rangkaian tersebut. Nah, di sini ini rangkaian yang sebelumnya hampir mirip dengan rangkaian ini, tetapi di sini ia menambahkan
S0 di atas sini, maka di sini saya tambahkan saja. Nah, sudah. S0 di sini dia itu bekerja sebagai input tambahan. Input tambahan ketika S0 ini tidak saya aktifkan atau tidak saya tekan, maka S1 dan S2 di sini dia akan tidak berfungsi atau dia tidak berjalan. Tetapi ketika saya aktifkan S0 ini, maka S1 dan S2 ini dia bisa bekerja. Oke, baik, langsung saja di sini saya akan coba rangkaian tersebut. Coba cara kerjanya. Seperti sebelumnya pada tabel kebenaran XOR, cara kerjanya di sini juga sama. Cuma bedanya di sini kan ia ditambahkan input tambahan yaitu S0. Oke, baik, langsung saja di sini saya akan coba. Nah, ini dalam keadaan S1 dan S2-nya dalam keadaan normal. Ketika saya berikan nilai 1 pada salah satu inputnya, maka outputnya juga akan 1. Contohnya saya berikan nilai 1 pada input 2-nya. Ini tidak aktif karena S0-nya tidak saya aktifkan, maka S2 yang di bawah ini dia tidak akan bekerja. Maka saya aktifkan terlebih dahulu. Nah, di sini saya aktifkan dulu S0-nya. Oke. Saya kembalikan dulu ia ke posisi normal. Nah, di sini ketika S1-nya 0 dan S2-nya 0, maka K1-nya juga 0. Oke, selanjutnya ketika di sini saya berikan nilai 1 pada S2-nya atau input 2-nya, maka outputnya juga 1. Oke. Nah, ketika saya balikkan di sini S2 input 2-nya saya berikan nilai 0 dan S1-nya saya berikan nilai 1, maka outputnya juga akan 1. Nah, bagaimana ketika saya memberikan nilai S1 dan S2-nya itu nilai 1? Oke, berikan nilai 1, maka outputnya akan 0. Nah, selanjutnya di sini saya akan coba pada rangkaian yang kedua ini. Oke, saya ganti dulu di sini. Perbedaan dari rangkaian yang ini, rangkaian yang kedua ini dengan rangkaian yang ini tadi, yang pertama, di sini dia menggunakan detach switch change over. Nah, di rangkaian kedua ini dia tidak menggunakan detach change over. Di sini dia menggunakan normally close dan normally open pada ini, pada diagram yang ke-6 dan ke-7. Oke, baik, langsung saja di sini saya akan simulasikan rangkaian tersebut. Tetapi di sini ia sama juga menggunakan S0 atau input tambahan. Oke, langsung saja di sini saya akan simulasikan. Di sini saya aktifkan terlebih dahulu S0-nya. Nah, cara kerjanya tadi itu sama saja.
ketika salah satu inputnya saya berikan nilai 1, maka outputnya juga 1, bisa dilihat. Nah, ketika saya berikan input satunya nilai 1 dan input 2-nya saya berikan nilai 1, maka outputnya akan 0. Nah, di sini ketika saya berikan input satunya nilai 1 dan input 2-nya saya berikan 0, maka arus itu akan mengalir. Keduanya di sini dia akan terbuka, maka arus itu akan mengalir melalui Y2 dan akan masuk ke Y4. Oke, selanjutnya ketika saya berikan nilai input 1 pada S2-nya dan input satunya 0, maka di sini K3 akan terbuka dan di sini arus akan mengalir juga. Oke, baik. Mungkin itu saja yang bisa saya simulasikan pada rangkaian XOR ini. Nah, mungkin di sini masih banyak yang kurang dipahami atau kurang penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.